Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus Syarifuddin dengan NPM 23 120 112 30. Hari ini saya akan mewawancarai dosen hukum bagian tata negara dengan Bapak Khair Ali. Mungkin langsung aja pertanyaannya, Pak. Menurut Bapak, sejauh mana politik hukum Indonesia saat ini telah mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termuat dalam konstitusi? Ini pertanyaan agak berat ya. Kalau misalnya pertanyaan seperti itu, saya secara pribadi melihat belum ada, gitu. Karena seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya juga, banyak peraturan itu khususnya dalam tingkat undang-undang yang hari-hari ini itu dibentuk berdasarkan kepentingan politik semata, bukan karena kebutuhan hukum, bukan karena untuk membentuk kohesi nasional. Nah, seharusnya pembentukan undang-undang ke depannya itu harus mengedepankan meaningful participation gitu. Nah, itu yang menjadi PR besar untuk pemerintahan kita saat ini. Selanjutnya, menurut Bapak, keterampilan apa yang paling penting dikuasai mahasiswa hukum agar dapat memahami praktik ketatanegaraan dan pembentukan undang-undang secara utuh? Oke. Yang jelas untuk hal tersebut kita terlebih dahulu memiliki pengetahuan dalam teori undang-undangan ya. Nah, di fakultas kita ini syukur alhamdulillahnya, puji Tuhan, itu ada mata kuliah HPU dan PPUU, Hukum Perundang-undangan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Nah, menurut saya untuk generasi muda yang ada di Fakultas Hukum Unila secara serius harus bisa memahami dan menguasai kedua mata kuliah tersebut. Baru nanti teman-teman bisa mengerti asas kelembagaan yang tepat itu seperti apa, meaningful participation itu bagaimana, gitu loh. Bagaimana cara membentuk peraturan sesuai dengan kebutuhan hukum, apa itu dasar perintah, dasar kewenangan dalam perundang-undangan, supaya koridor pembentukan peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan cita-cita idealnya. Selanjutnya, bagaimana harapan Bapak terhadap arah pembentukan undang-undang di masa depan agar selaras dengan nilai Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip negara hukum? Menurut hemat saya, yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan perubahan strategi pembangunan legislasi nasional yang saat ini sangat mengedepankan prolegnas, tapi ternyata prolegnas itu hanya mengedepankan nilai kuantitas, bukan kualitas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus mencari metode yang bisa menilai implikasi dari jika suatu peraturan perundang-undangan itu diterapkan, apa hasil manfaatnya, apa hambatannya, apa tantangannya, termasuk apa kira-kira yang bisa menjadi dampak negatif. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.